Hari ini trip BPK ku yang pertama ke Berlin sendiri, nggak ada yang nemenin. Kita naik Flixbus yang jam 6.45, sekarang jam 6.30. Kelihatan guys. Oke, bye bye. Semua perjalanan saya menggunakan Flixbus dikarenakan aplikasinya user friendly dan harganya jauh lebih murah daripada naik kereta. Bisnya belum datang, jadi kita tunggu aja. Dingin. Kita naik Flixbus, kalau yang di belakangnya namanya BlaBlaCar. Bisnya udah datang. Ini bisnya, kita naik dulu. Hai, kita sudah sampai di Berlin. Ini aku udah beli tiket buat terusan untuk seharian, bisa naik apa aja, bisa naik tram, naik U-Bahn dan yang lain-lainnya. Ini tadi kita kena bayarnya 8 euro 60 sen. Kayak tadi aku pakai di sana. Tuh, itu tadi aku bikin sendiri, nyoba sendiri. Dan alhamdulillah berhasil. Ternyata bisa pakai bahasa Indonesia, ada bagian bukti ganti, bagian informasinya, pokoknya bisa pas ada gambar negara gitu. Nah, klik itu nanti pilih negara mana yang mau, bahasa apa yang mau dipakai. Jadi ada bahasa Inggris juga, nggak terlalu terpaku dengan bahasa Korea, maaf, bahasa Jerman. Oke, sekarang aku mau lanjut, mau ke tempat teman baru yang ku dapat dari PPI. Dia nawarin untuk bisa stay di rumah dia selama 1 malam. Kan lumayan ya, dapat teman baru, udah gitu nginep gratis lagi. Iya, nanti aku kabarin lagi seperti apa. Oke, dadah. Asli, di sini lebih membingungkan dibanding Hamburg. Mungkin karena Hamburg udah berhari-hari jadi ngerti ya. Tapi nyampe di sini bingung, U-Bahnnya bingung. Nanya orang juga banyak yang nggak bisa bahasa Inggris. Yowes lah, kita mencoba mengikuti petunjuk ibu-ibu, ngarahin tadi lurus aja katanya, kita cari terminal. Google juga bingung. Aduh, dingin banget di sini, lebih dingin pada Hamburg. Ini kita sudah sampai di jalan Freising. Kita mau ke gimana ya, kita mencari alamatnya. Ternyata perlu banyak belajar ketika di Eropa, nggak semuanya gampang. Kan kita cari apartemennya yang mana. Welcome to the Berlin. Ini sudah sampai di Berlin. Sampai di daerah Berlin, pusat pariwisatanya. Sekarang mau ke Reichstag dulu, itu kayak gedung parlemen di Berlin. Itu aku udah bikin janji kayak, jadi kalau kita mau masuk ke dalam situ kita harus bikin janji secara online. Kita nggak bisa ya langsung masuk gitu. Nanti kita dikasih email terus buat masuk ke situ. Waktunya ditentuin gitu. Karena nggak tahu tadi bisnya harusnya kemana, ternyata aku kebablasan dan endingnya harus jalan kaki lagi menuju ke parlemen itu, Reichstag. Oke. Oh ya, tadi naik bis bertingkat, enakan di atas buat melihat view-viewnya. Oke. Ini dia gedung Reichstagnya, parlemennya. Kita akan masuk ke dalam sini. Kita harus cari pintu
masuknya. Di mana pintu masuknya? Mungkin di sini pintu masuknya karena banyak orang. Kita ikutin aja. Biasa kalau turis asing ikutin di mana yang banyak orang. Pasti ada sesuatu di situ. Banyak polisi. Untuk masuk ke dalam gedung ini, nama kita akan dicek apakah ada di dalam list atau tunjukkan email balasan dari mereka. Setelah nama kita ada di list, kita akan melakukan security check untuk ke dalam. Paling males ketika security check adalah harus mengeluarkan semua barang bawaan yang ada dalam tas. Kebayang dong kalau bawaannya lagi banyak, repot. Jadi kita pas masuk itu tadi jadi aku ulang ya. Jadi kita tadi pas masuk jika disuruh cek kita punya email atau enggak. Nah, kalau kita nggak ada email kita nggak boleh masuk. Ya habis itu kita tunggu
masukin. Pas di dalam kita nanti suruh buka semuanya, bawaan-bawaan kita buka, nah semuanya dicek, ya suka dicek gitu deh. Kemudian masuk, jalan ke dalam, habis itu masuk lagi ke dalam gedung. Dalam gedung nanti kita dikasih kayak ini loh, ini jadi kayak audio guide gitu, jadi bisa ngikutin kita, jadi kita bisa dengar. Jadi setiap kita melangkah berapa, mungkin ini ada sensor ya, jadi setiap beberapa titik kita dia ngasih tahu kita tuh di luar tuh ada pemandangan apa, itu gedung apa, terus di sebelah sana tuh ada apa gitu. Jadi ada guide gitu pakai bahasa Inggris, enggak juga bisa pakai beberapa bahasa banyak. Jadi ketika kita mau pinjam ini akan ditanya mau pakai bahasa apa, bahasa Inggris, bahasa Italia, bla bla gitu. Oke, itulah, inilah di dalam parlemennya Jerman. Oke, selesai. Kita dari wisata yang lain. Oh ya, di dalam situ tuh ada informasi apa sejarahnya deh. Keluar dari lift kita bisa pinjam audio guide di sini, itu yang ada fontnya sendiri. Di sini tuh kita harus inisiatif sendiri, nggak ada yang ngarahin harus ambil audio guide atau harus seperti apa di dalam, bebas, kita harus cari tahu sendiri. Sekarang saya menuju ke bawah untuk keluar dari gedung Reichstag ini, karena saya mau lanjut ke wisata yang lain. Oke. Kita udah lihat dalamnya, sekarang let's keluar dulu. Pemandangan di luar belum. Kita masuk ke Memorial to the Sinti and Roma of Europe, Murder and the National Socialist. What's this? Oh, cuman gini doang. Akhirnya jadi beku, ada bunga di tengah. Dari gerbang bersejarah Jerman nyampe gerbang Satuan Berlin Timur dan Barat. Sekarang kita menuju ke namanya apa ya, koloni. Kos ini dibangun tahun 2004 untuk memperingati orang-orang Yahudi yang terbunuh oleh Nazi. Kos ini terdiri dari 2.711 blok beton. Pengunjung harus menghormati tempat ini, termasuk dilarang memanjat, berdiri di atasnya, atau melompat dari satu blok ke blok lain.
Tapi kita masih diperbolehkan untuk berjalan di antara blok-blok ini. Oh ya, kalian tahu nggak, monumen ini bangun adalah sebagai bentuk perenungan akan peristiwa tragis yang terjadi, sehingga diharapkan pengunjung berperilaku sopan. Ya seperti yang saya bilang tadi, tidak menginjak-injak betonnya atau melompat dari satu blok ke blok lain, seperti itu. Dan masyarakat Berlin juga memahami bahwa blok-blok beton abu-abu itu melambangkan batu nisan. Ketinggian yang berbeda-beda mengartikan korban pembunuhan yang beragam, dari anak-anak sampai orang tua. Ketika kita berjalan di blok-blok tersebut, kita akan bingung, tidak aman, karena bentuknya seperti labirin yang tidak jelas arah mau kemana. Perasaan itulah yang dirasakan kaum Yahudi pada saat Nazi berkuasa. Mereka tidak tahu kapan mereka akan mati dan kapan mereka akan tetap hidup. Semua ditentukan oleh para Nazi. Kita menunggu mau masuk ke bawah. Di dalam tempat ini ada apa? Asli tanganku dingin banget. Mengambil buku di dalam tas aja nggak bisa. Pengen pipis nggak ketemu toilet. Oh my god. Memorial to the Mothers Jew of Europe. Antrian udah panjang. Oke, kita akan masuk ke dalam. Akhirnya masuk ke ruangan. Wah, kedinginan. Ketika saya membaca surat-surat ini, bulu kuduk saya berdiri. Saya merinding, merasakan ketakutan mereka menghadapi kematian. Ditambah suasana di ruangan itu sunyi, senyap, dan gelap. Di video ini saya tidak bisa menceritakan semua sejarah memorial Holocaust ini, dikarenakan saya tidak sempat membaca semuanya, dikarenakan waktu juga. Jadi saya hanya bisa menunjukkan seperti apa isi di dalam museum bawah tanah ini.
jadi mengenang para hampir 100.000 orang jauh dibunuh menggunakan sebuah gas racun itu. Tadi juga kita ada kesini nih.